Oke, saya teruskan sekarang tentang bagaimana cara membuat kalimatnya ya. Dan yang awal-awal adalah kenapa sih kok di metode pemilihan penelitian dengan metode descriptive correlation dan pendekatan kuantitatif tuh kita sering lihat bentuk kalimatnya tuh pernyataan bukan question mark gitu ya. Itu semua tergantung dari skala yang digunakan. Oke, sebelumnya kita coba telusuri satu-satu skala-skala itu seperti apa untuk pembuatan angket ya. Bukan skala pengukuran ya, tapi skala untuk pembuatan angket. Oke, yang pertama skala ordinal atau Likert ini sama ya yang kita sudah bahas di bab 3 untuk skala pengukurannya, tapi ini khusus untuk skala pembuatan angketnya. Skala yang menyatakan kategori sekaligus peringkat, di mana peringkat tersebut menunjukkan suatu urutan penilaian, sama ya. Nah, skala Likert menurut Sugiono itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang. Nah, itu dia. Karena pendapat, jadi nggak mungkin ditanya, atau persepsi, itu nggak mungkin juga ditanya bagaimana. Ya mungkin juga sih, cuma tapi karena tadi balik lagi ke metode penelitiannya adalah correlational, nggak mungkin kita mendapatkan jawaban yang begitu beragam atau istilahnya dari angket yang terbuka, harus angket yang tertutup. Nah, coba ya contohnya seperti ini, kalau boleh nanti dicontoh. Nih, pernyataannya seperti ini nih. Produk Bendiono Cafe memiliki kualitas yang dapat bersaing. Ini kan pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan bentuknya adalah apakah produk Bendino Cafe memiliki kualitas yang dapat bersaing? Ya, kalau question mark begitu, jawabannya bukan sangat setuju sampai tidak setuju. Ya, pasti jawabannya ya bebas, mau jawabnya bagaimana dia. Oke ya. Ini urutannya salah nih ya. Sekalian lihat contoh yang salah nih. Ini kan udah benar ya, sangat setuju sampai sangat tidak setuju, tapi letaknya ini salah, ini harusnya di sini. Ya, balik. Karena urutan levelnya itu yang paling rendah negatif adalah sangat tidak setuju atau STS gitu ya. Oke, nih ya tuh. Sekalian saya mau memberikan petunjuk nih, yang saya pernah bilang bahwa uji reliabilitas itu adalah uji yang untuk menguji apakah si konsumen atau si responden itu konsisten apa tidak dalam menjawab. Nah, konsistensi responden dalam menjawab itu bisa saja terjadi pada saat si penulis atau peneliti menyusun kalimat di subvariabel atau dimensi atau unsur yang mirip. Contohnya ini variabel yang pertama adalah atau variabel bebas adalah baruan pemasaran. Punya subvariabel atau dimensi atau unsur produk. Variabel terikatnya keputusan pembelian ya, punya subvariabel atau dimensi atau unsur jenis produk, sama-sama produk. Nah, kalau misalnya sampai tidak terarah membuat kalimatnya sama sekali berbeda, bisa saja kemungkinan antara pernyataan yang di sini sama yang di sini itu sejenis atau mirip atau maksudnya sama. Memang itu harusnya dihindari ya, supaya nanti uji hasilnya reliabilitasnya reliable gitu. Oke ya, ini contoh, kita lihat lagi ada contoh lain apa tidak, sebentar. Oh, ini data responden ya. Jadi pada saat kita mau membuat kalimat untuk instrumen angket itu tolong di atasnya itu harus ada data responden. Ya, ini bisa pakai kotak gini ya, atau bisa pakai cross gitu ya. Kalau ini tinggal centang. Nah, ini contoh skala dari nominal ya yang kita bicarakan di bab 3. Jadi Anda tidak dengan nominal Anda tidak membuat peringkat. Jadi pria sama wanita sama saja. Nah, ini interval skalanya, skala pengukurannya. Coba lihat jaraknya 20 ke 24, 25, 29 itu sama. Oke, ini rasio berupa angka-angka ya. Ya, ini juga rasio
bisa juga interval, ini karena dilihat dari jaraknya saja. Nah, gitu ya. Nanti data responden ini juga harus dianalisa sendiri dan harus dianalisa terkait dengan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan ke responden untuk menguatkan. Misalnya tadi jawaban dari responden menyatakan bahwa 90% menyatakan setuju bahwa si produk Bondia Cafe itu sangat menarik. Nah, kenapa kok 90% sampai bisa bilang menarik? Bisa dikaitkan dengan jenis kelamin wanita atau pria, di mana karakteristik konsumen pria dan wanita itu berbeda dalam menilai kualitas produk. Atau usianya, jangan-jangan banyak usia di sini sama di sini. Kalau di sini mungkin hanya melihat dari packagingnya aja, tapi kalau di sini mungkin ada unsur-unsur lain yang dinilai selain menarik dari packagingnya dan sebagainya. Atau bisa lihat dari sini nih, kunjungan makin banyak di situ makin dia bisa objektif menilai dari kualitas suatu produk gitu ya. Oke. Kemudian skala Truston digunakan untuk menyatakan sikap atau pertanyaan diajukan. Sikap yang diberikan responden adalah hanya dua, yaitu tidak atau tidak setuju atau setuju, baik atau buruk, iya atau tidak gitu ya kalau Truston. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk penelitian dengan metode korelasional. Oke, dibuat model pertanyaan apabila Anda menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Jadi kalau yang kuantitatif, deskriptif, dan korelasional hanya bisa pernyataan. Oke, ini ya, coba kita lihat ke kaitannya antara subvariabel atau unsur atau dimensi dari suatu variabel atau teori dengan sebuah kalimat. Ini contoh penelitian yang meneliti tentang kopi, di mana dia memilih kualitas minuman kopi, ada khusus teorinya oleh Hoffman, itu dengan subvariabelnya atau dimensi unsurnya adalah ini, 6. Nah, apakah 6 ini mau digunakan semuanya untuk kopi dengan metode manual brew? Itu ya tergantung gitu ya, apakah bisa dinilai oleh si respondennya. Oke, kita ambil contoh sweetness ya. Sweetness di kalimat di teorinya itu statementnya gini: mengetahui seberapa manis kopi yang dicicipi dan tentunya tanpa gula. Proses secara natural yang menghasilkan kopi memiliki rasa yang manis, natural ya, tanpa gula. Secara umum semakin manis rasa kopi semakin baik. Dalam sweetness ini dapat diberikan pernyataan sebagai berikut contohnya. Sweetness yang ada dalam kopi dapat diterima dengan baik oleh saya. Atau kalimat yang berikutnya, rasa sweetness yang tergantung dalam kopi intens terasa. Nah, itu salah satu contoh di mana kalimat angket yang mengkaitkan atau yang tidak bertentangan dengan statement di teorinya tersebut. Jadi kamu bikin kalimat di dalam angket harus on the theory, based on theory. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri di luar teori ini. Oke ya, satu contoh. Oke, ini ya. Terus ada lagi tentang kualitas makanan. Teorinya oleh Westwood dan Hanger itu mempunyai dimensi atau subvariabel atau unsur ada 9. Balik lagi ya, kalau untuk society apakah semua ini bisa digunakan? Harus disesuaikan dengan karakteristik society-nya. Oke, saya mau contohin penampilan. Teori yang dipakai ya, yang dipakai untuk society adalah penampilan. Statementnya bilangnya gini di teori, ungkapan looks good enough to eat bukanlah suatu ungkapan yang berlebihan untuk penampilan. Makanan harus baik dilihat saat berada di piring penyajiannya ya, di mana hal tersebut adalah suatu faktor yang penting. Kesegaran dan kebersihan dari makanan yang disajikan adalah contoh penting yang akan mempengaruhi penampilan makanan baik atau tidak untuk dinikmati. Nah, yang saya bold ini bisa menjadi poin atau fokus Anda dalam membuat kalimat intinya ini. Nih, harus baik dilihat saat berada di piring, itu bisa menjadi fokus dari kalimat yang Anda buat. Kesegaran atau kebersihan bisa Anda pilih sebagai fokus dari
kalimat yang Anda akan buat. Contoh, penyajian makanan selalu menarik. Oke ya, mau bersih juga boleh, tapi kayaknya penyajian makanan selalu bersih kurang cocok. Mungkin kalau mau pakai bersih, peralatannya yang ditonjolkan. Ayo, kesegarannya berarti penyajian makanan yang disajikan selalu terlihat segar, atau bahan-bahan makanan yang yang digunakan terlihat segar. Tapi hati-hati, bikin kalimat yang tadi yang pemilihan bahan-bahan makanan yang digunakan selalu segar. Pertanyaannya adalah apakah si konsumen atau tamu yang makan tahu bahwa di dapur itu si bahan-bahannya seger? Kan taunya udah jadi, yang bisa dirasakan. Hati-hati ya, bikin kalimat yang harus kita pikirkan bahwa si responden tuh ngalamin dan bisa menilai itu ya. Oke, satu lagi, berdasarkan kinerja karyawan. Menurut Robbins, variabel kinerja itu mempunyai subvariabel ini. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan apa yang pernah dikerjakan oleh karyawan itu. Kayak kuantitas. Kalau karyawannya tidak mempunyai target per pieces untuk menghasilkan suatu kinerja, rasanya kuantitas mungkin jangan digunakan. Gitu ya. Kalau kemandirian itu tidak dilakukan, misalnya ternyata karyawan bekerja harus kerjasama, harus link dengan divisi-divisi lain, nggak bisa kerja sendiri. Ini jangan dipakai. Contohnya seperti itu ya. Oke, coba kita ngomongin kualitas. Kualitas di statement teorinya bilangnya gini, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan. Nih bisa banyak nih. Kualitas bisa dipakai, kesempurnaan tugas bisa, keterampilan bisa, kemampuan bisa dipakai. Angketnya, contohnya adalah menyelesaikan pekerjaan, saya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan. Oleh karyawan berinisiatif mencari cara-cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Boleh ya. Terus ini ada lagi ngomongin dimensi untuk kualitas pelayanan. Udah sering dilakukan nih, TERA. Ya, saya udah bahas di bab sebelumnya apakah kelima ini harus dipakai atau digunakan. Contoh tangible, teorinya adalah ngomongnya gini, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan. Nih bisa daya tariknya, bisa perlengkapannya, bisa material yang digunakan, bisa penampilan karyawan. Banyak banget di tangible yang bisa dijadikan bahan untuk kalimat pernyataan di angket. Empathy berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya, bertindak demi kepentingan pelanggan, memberi perhatian personal, memiliki jam operasional yang nyaman. Banyak juga yang bisa dipakai sebagai inti dari kalimat. Nah, ini sebagai salah satu contoh, Starbucks di Indonesia memiliki dekorasi yang menarik dari tangible. Karyawannya mau dibahas, boleh. Karyawan selalu berpenampilan yang menarik. Empathy, karyawan tetap memberikan perhatian serius walaupun misalnya melayani banyak pelanggan, gitu ya. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, gitu ya. Ini salah ya. Oke, kira-kira seperti itu kalimatnya. Oke, mudah-mudahan bisa dilatih cara membuat angket berdasarkan dari teori yang Anda masing-masing sudah tentukan. Untuk kelanjutan bab 1, 2, 3, maka Anda harus membuat kalimat di angket. Dan nanti karena ini semua online, Anda harus sebarkan dummy angket Anda ke responden Anda. Anggap aja responden itu teman-teman juga boleh lah. Kalau bisa yang teman-teman atau saudara yang pernah menikmati atau mengalami produk atau jasa yang menjadi objek penelitian Anda. Karena nanti data itu akan menjadi bekal kalian latihan untuk mengolah data dengan SPSS, harus pakai data kalian masing-masing. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tolong dibaca di Tritel, di kuis, di bagian laman kuis untuk tugas-tugasnya. Terima kasih, salam jumpa. Salam.